Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pamanku Cermis yang menceritakan kisah-kisah misteri sebagai cerita pengantar tidur untuk Anda bagi pencinta dunia misteri. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman misteri yang dialami oleh Agung, nama yang kami samarkan, pada tahun 1997 ketika dia masih duduk di bangku kelas 2 sekolah menengah atas. Dia menyimpan dendam yang teramat dalam kepada orang-orang yang telah memukulinya karena urusan asmara. Bagaimana keseruan ceritanya? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Cerita ini berawal saat Agung masih duduk di kelas 2 sekolah menengah atas. Agung termasuk orang yang pendiam. Bahkan dia tidak memiliki banyak teman di sekolahnya. Namun diam-diam dia menyukai seorang wanita cantik. Siska namanya. Dia satu kelas dengannya. Setiap hari di sekolahnya, Agung berusaha memberikan perhatian kepadanya. Hingga suatu saat muncullah keberanian Agung menyatakan perasaan yang dipendamnya selama ini. Namun sayang, Siska menolak Agung mentah-mentah. Bahkan Siska pun menertawakan Agung. Kabar ini akhirnya tersebar ke semua orang. Sampai terdengar oleh Roni, teman dekatnya Siska. Hingga Roni pun tidak menerima apa yang telah dilakukan oleh Agung kepada Siska. Lalu Roni pun mengajak teman-temannya untuk memberikan pelajaran kepada Agung. Suatu saat Roni mengajak Agung ke belakang sekolah. Di belakang sekolah, teman-temannya Roni sudah menunggunya. Sesampainya Agung dan Roni di belakang sekolah, tanpa basa-basi, Roni dan kawan-kawannya memukuli Agung hingga babak belur. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Agung pun memendam rasa sakit hati yang teramat dalam kepada Siska, Roni, dan kawan-kawannya yang telah memukulinya. Bahkan Agung sangat ingat betul wajah-wajah orang-orang yang memukulinya hingga babak belur. Agung pun memutuskan untuk keluar dari sekolahnya, dan dia tidak mau untuk bersekolah lagi. Hingga akhirnya, tanpa sepengetahuan orang tuanya, Agung pun pergi dari rumah keluar kota. Hidup menyendiri di daerah orang dan menggelandang selama berbulan-bulan. Hingga akhirnya Agung berdiam diri di sebuah desa. Dan tak sengaja Agung mendengar pembicaraan salah seorang penduduk desa yang mengatakan bahwa di ujung desa sana ada sebuah danau, di mana di tengah-tengah danau itu ada daratan dan sebuah rumah yang dihuni oleh seorang sakti. Mendengar itu, Agung pun segera menghampiri danau tersebut dan berniat untuk berguru pada orang sakti itu. Tak lama, sesampainya Agung di pinggir danau, Agung pun melihat jauh ke arah danau. Dan betul saja, bahwa di tengah-tengah danau itu ada sebuah daratan dan rumah. Dan ketika mengamati sekelilingnya, di dekatnya terlihat oleh Agung sebuah sampan. Dan mungkin itu dijadikan alat untuk menyeberang
agar sampai ke daratan sana. Tak menunggu lama, Agung pun segera menaiki sampan itu dan mendayungnya. Hanya saja saat Agung mendayung sampan itu 3-4 meter, keanehan terjadi pada Agung. Tiba-tiba Agung merasa seperti ada yang mendorongnya, hingga Agung pun terjatuh ke dalam danau tersebut. Agung pun kembali ke pinggir danau, dan anehnya juga sampan itu balik lagi ke pinggir, ke tempat yang semula. Agung tak berputus asa. Kembali lagi Agung mendayung, dan kejadian itu terus terulang kepada Agung. Hingga akhirnya Agung pun menyerah dan terdiam di pinggir danau. Saat Agung terdiam di pinggir danau dengan badan yang basah kuyup, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki parubaya, dan dia hendak menyeberang untuk sampai ke daratan yang ada di tengah danau itu. Laki-laki parubaya itu segera menaiki sampan dan mendayungnya. Dan yang terjadi, laki-laki parubaya itu dengan lancarnya sampai ke daratan yang ada di tengah danau itu. Setelah sampai, dan anehnya sampan itu kembali ke tempat semula dengan sendirinya. Melihat kejadian itu, muncul kembali semangat Agung untuk mencoba menuju daratan yang ada di tengah danau itu. Kembali Agung menaiki sampan dan mendayungnya. Dan yang terjadi, kembali Agung seperti ada yang mendorongnya. Dan Agung pun tercebur ke dalam danau. Dia pun balik lagi ke pinggir danau, dan sampan itu kembali lagi ke tempat yang semula. Agung hanya terdiam melihat keanehan yang terjadi pada dirinya. Tak lama, ternyata kembali ada beberapa orang lagi yang menaiki sampan menuju daratan yang ada di tengah danau. Dan mereka semuanya sampai tanpa terjadi sesuatu apapun. Dan sampan itu kembali lagi dengan sendirinya. Dan hal itu terus Agung lakukan berkali-kali. Namun yang terjadi selalu seperti itu. Seperti ada yang mendorongnya. 3 bulan Agung berusaha menuju daratan yang ada di tengah danau. Namun selama 3 bulan itu Agung tidak berhasil. Hingga suatu saat Agung didatangi oleh laki-laki tua dengan berpakaian serba putih, dengan memakai peci hitam, berjanggut panjang, mendekati Agung. Dan dia berkata, "Selama dalam hati kamu masih ada dendam, selama itu pula kamu tidak akan mampu mencapai daratan yang ada di tengah danau itu." Setelah berkata itu, laki-laki tua langsung menaiki sampan. Dan tanpa mendayungnya, sampan itu pun bergerak sendiri menuju daratan yang ada di tengah danau. Dan tak lama, sampan pun kembali ke tempat yang semula. Mengingat perkataan dari laki-laki tua itu, Agung pun meluluhkan hatinya untuk menghilangkan rasa dendam. Rasa dendam yang selama ini selalu menghantui Agung. Dan setelah hatinya meluluhkan rasa dendam itu, Agung pun mencoba menyeberang menuju daratan yang ada di tengah danau itu. Dan akhirnya Agung pun bisa sampai ke daratan yang ada di tengah danau. Dan setelah sampai di daratan itu, Agung bertemu dengan laki-laki yang berjubah putih, berjanggut panjang dan berpeci hitam. Dan ternyata itulah seorang sakti yang dimaksud.
Setelah sampai dan bertemu dengan laki-laki tua itu, Agung pun dijadikan muridnya dan diajarkan ilmu hikmah dan ilmu kanuragan. Dengan berjalannya waktu, Agung menjadi murid kesayangan gurunya itu. Dia bisa menerima ilmu yang diajarkannya dengan cepat. Hingga tak terasa 3 tahun pun berlalu. 3 tahun sudah Agung tinggal di daratan tengah danau bersama gurunya. Hingga pada akhirnya Agung pun berpamitan untuk pulang ke kampung halaman karena dia merasa rindu kepada orang tuanya. Dan gurunya pun mengizinkannya. Hanya saja gurunya selalu berpesan agar dia selalu berbuat baik dan jangan sekali-kali menggunakan ilmunya untuk kejahatan, apalagi melukai orang lain. Singkat cerita, Agung pun pulang dan bertemu dengan orang tuanya. Agung disambut dengan tangisan oleh ibunya. Dia dipeluknya dan diciuminya. Beberapa hari, Agung tinggal bersama orang tuanya. Namun sayangnya, Agung mengingkari janjinya. Kini, dia mencari satu persatu orang yang telah menyakiti hatinya waktu 3 tahun ke belakang. Semuanya dicari oleh Agung dan diajak duel. Dan ke-8 orang yang diajak duel oleh Agung semuanya kalah dan terluka. Bahkan yang terakhir Roni, dia sudah punya keluarga dan memiliki anak bayi yang masih kecil. Walaupun dia minta maaf, Agung tetap melukai Roni hingga tangannya lumpuh. Begitupun dengan nasib Siska. Siska tidak luput dari dendamnya Agung. Siska yang sudah mempermalukan Agung di depan banyak orang 3 tahun yang lalu, kini Siska diguna-gunai oleh Agung. Hingga tak lama, wajah Siska pun menjadi buruk dan busuk. Hingga Siska dijauhi oleh semua orang. Ternyata tanpa disadari oleh Agung, sikap dan perilaku Agung selalu diawasi oleh gurunya. Dan gurunya pun tahu apa yang telah dilakukan oleh Agung selama tinggal bersama orang tuanya. Gurunya pun datang menemui Agung. Tapi sebelumnya gurunya datang ke orang-orang yang telah dilukai oleh Agung untuk mengobatinya hingga sembuh. Dan setelah itu, gurunya pun datang menemui Agung dengan wajah yang sangat marah. Melihat wajah gurunya yang sangat marah, Agung pun ketakutan dan meminta maaf. Hanya saja, gurunya tidak serta-merta memaafkannya. Gurunya segera memberikan hukuman kepada Agung, yaitu dia tidak boleh bertemu dengan seorang pun selama 6 bulan penuh. Jika dalam hukumannya Agung bertemu dengan orang lain, maka hukuman itu harus diulangi dari awal. Dengan terpaksa, Agung pun menerima hukuman itu. Setelah berpikir lama, Agung pun memutuskan untuk menjalani hukuman yang diberikan oleh gurunya itu di dalam hutan. Itu dilakukan untuk menghindari dari bertemunya dengan orang lain. Segeralah Agung menuju ke hutan. Hari demi hari dia jalani di dalam hutan sendirian. Ketika lapar, dia pun memakan dedaunan yang ada di sana. Lama dia menjalani hukuman, akhirnya dia merasa seperti menjadi orang gila.
berbicara sendiri, tertawa sendiri, menangis sendiri. Hingga saat menjalani hukuman itu, dia merenung bahwa hidup itu memang membutuhkan manusia lainnya. Dendam tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan membuat dirinya semakin hancur. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, tanpa hadirnya orang lain di samping kita, kita tidak bisa hidup. Merenungi itu semua, akhirnya Agung pun menjalani hukuman itu dengan sabar dan ikhlas. 6 bulan sudah dia berada di dalam hutan. Setelah itu, dia pun segera menemui gurunya dan segera meminta maaf. Gurunya pun memaafkannya, dan gurunya menyuruhnya Agung untuk kembali ke kotanya dan meminta maaf kepada orang-orang yang telah disakiti dan dilukainya. Lalu Agung pun kembali ke kota asalnya dan segera meminta maaf kepada orang-orang yang telah disakiti dan dilukainya. Dan setelah mereka pun memaafkan Agung, akhirnya Agung pun memutuskan untuk pindah dari kota asalnya ke luar kota. Dan kini Agung menjadi seorang guru di sebuah pesantren di salah satu kota di Indonesia. Demikianlah cerita misteri yang diangkat dari kisah nyata sebagai cerita pengantar tidur. Semoga cerita ini bisa diambil hikmahnya. Dan nantikan cerita-cerita misteri lainnya dari Pamaku Cermi sebagai cerita pengantar tidur bagi Anda pecinta dunia misteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.